ini, marilah kita bersama-sama bertawasul kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Qasidah Tawajuh Al-Muhammadi, dengan tujuan semoga Allah selalu senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan, dan juga kesehatan kepada kita, keluarga kita. La Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil wa ila sa'iri awliya ila sholihin wa ulama ila sholihin musyawarikal ardi wa mawaribiha wa sa'iri walidina wa li akhwatina wa li azwajina wa dhurriyyatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wa li jami'i ummati sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya rahmatan zaharat lil khalqi ajma'in. Ya syamsa fadlil kullil kauni qad zaharat. Ya ni'matan amma fid dunya bi ajma'in. Ya ayatan lil huda wan nuri qad tuliyat. Ya ka'batal judi wal ihsani li amalun wa qad qasantuka farij syiddatan azumat. Ya sayyidi ya syafi'al muznibina wa ya ghawthal anami ajrafan nafsu qad sa'imat. Arif wa adrik Rasulallahi abdaka id'aini li husnika ya maulaya qad nazarat li ghayatun ya Rasulallahi ta'lamuha wa tatuqa alal ihsani qad jubilat wa la yuradul ladhi wafaka mufakira ilahi lilladhi yarjuhu qad samahat. Fadlun alayya biwaslin kay afu sabihi wasmah bika li farruhu qad ashiqat. Afir alayya bi'arjuhi kafalihu kulli husnika ya maulaya qad nazarat. Wa laysa li khairu tahabal wa'id suratihi man binahumu ni'amur rahmati qad nushirat. Ya sayyidi li Abi Bakrin ajib talabi wa kunnuhi sifasubul fadli qad hafalan rajautu ja'aka bil faruqi khud iyadi ya akramat khalqi
farrahatu qad busitat indistajartu bil husna suhabati mustashfi'an wa bi ayatin bihi jumi'an wa bil imami amil mu'minina aliman minhu syamsul huda bil haqqi qad sata'at qawtil anami abi hasanaini hujjatina babil ulumi bihi qad waduhan wa bil batuli wa najlaihal kirami wa man qulubuhum bi'ulumil mustafa mulihat wa bis-sahabati wal atba'i qatibatan ya sayyidi fastajib farruhu qad sa'alat alaika ya akramar rusulil kirami wa ya syamsal haqiqati datullahi qad sallat adim ilahi salatan minka wasilatan alal habibilladhi anwaruhu sata'an wa alihi wa sahabatihi wa itratihi wal muslimina wa bil bushra laqad khutimat astaghfirullah min ilmi wa min amali astaghfirullah min ta'i wa min amali astaghfirullah mimma qad janaitu wa min zulmi wa jawriya fi ayyamiyal uwadi astaghfirullah mimma qad khafa wa bada wa ma taqarru bihi nafsi minal amali astaghfirullah min wa min nafsi wa min ghururi wa min hawli wa min hiyali astaghfirullah min hissi wa min nafsi astaghfirullah min sabri wa min ilali astaghfirullah min syirkin alayya khafa min kusubi wa ijrami wa min zalali astaghfirullah min wahdi wa waswasati wa min nasisati nafsin qad tukhayyiluni astaghfirullah min sawmin ajibtu bihi wa min salatin biha qad sirtu fi wajadi astaghfirullah min kufrin bihi mati man lil khairi wa fadli wal in'ami sahalali. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah selesai baca qasidah Tawakkul Hamati. Semoga dengan bacaan qasidah tersebut Allah selalu senantiasa memberikan kepada kita kemudahan keberkahan dalam setiap urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Oh, qasidah
Insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita di dalam pembahasan kitab Al-Iqta di Syarhi Matan Abi Suja. Dan kita telah sampai pada pembahasan bab jinayah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang baru bergabung, jadi namanya agama Islam itu kalau kita peras secara umumnya agama Islam itu terdiri dari 3 komponen ilmu yang utama. Yang pertama yaitu ada akidah, yang kedua itu ada syariat, dan yang ketiga ada yang namanya akhlak. Nah, ilmu yang mempelajari terkait dengan akidah itu berarti seputar terkait kepercayaan atau keimanan kita kepada Allah, pada perkara-perkara gaib, kepada Nabi dan Rasul, itu namanya pembahasan akidah. Ilmu yang berfungsi untuk mempelajari akidah itu biasanya dikenal dengan ilmu tauhid. Adapun syariah adalah ketentuan-ketentuan dalam agama yang terkait dengan hukum, tata cara, aturan-aturan. Nah, itu disebut dengan apa? Syariah. Dan ilmu yang berfungsi untuk mempelajarinya kita kenal dengan ilmu fikih. Nah, sedangkan yang ketiga, komponen yang ketiga, dasar inti yang ketiga dalam agama ada namanya akhlak, yaitu berkaitan dengan tindak tanduk, berkaitan dengan perbuatan dan ilmu yang berfungsi untuk mempelajarinya kita kenal dengan ilmu tasawuf. Jadi sebenarnya agama itu sederhana para jamaah. Kita menyelesaikan 3 pembahasan ini saja, insya Allah keimanan kita, keislaman kita itu dikatakan sempurna. Jadi kita tidak bisa terlepas dari 3 komponen ini, ada akidah, syariah, dan juga akhlak. Nah, dan yang kita pelajari sekarang ini adalah kaitannya dengan syariah, di mana pembahasan syariah ini kajiannya disebut dengan kajian ilmu fikih. Dan ilmu fikih sendiri itu para jamaah, kalau kita ringkas itu terdiri dari 4 pembahasan saja secara sederhananya. Yang pertama ada yang namanya ubudiyah. Ubudiyah itu aturan-aturan dalam agama yang terkait dengan hubungan manusia kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya pembahasan ubudiyah. Jadi ilmu fikih itu secara umum kalau kita baca secara total itu kemudian kita ringkas secara umum, fikih itu membahas 4 perkara itu. Ada ubudiyah, yaitu aturan-aturan yang membahas terkait hubungan manusia dengan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ubudiyah. Contoh pembahasan di dalam ubudiyah, wonten apa niku? Wonten apa? Sholat, puasa, zakat, itu pembahasannya di dalam pembahasan ubudiyah. Yang kedua, ada yang namanya pembahasan muamalah. Muamalah itu apa? Muamalah itu adalah aturan-aturan dalam agama yang mengatur terkait hubungan manusia dengan manusia yang lain. Contohnya apa? Sing dibahas dan muamalah itu jual beli, hutang piutang, pinjam meminjam. Nah, itu pembahasan di dalam muamalah. Kemudian yang ketiga yaitu ada namanya munakahah. Munakahah itu berarti aturan-aturan dalam agama yang membahas seputar pernikahan. Bagaimana Ustaz hukumnya cerai, aturannya dosundi, ini dibahas di pembahasan munakahah. Dan itu insya Allah sudah kita pelajari ubudiyah sampun, muamalah sampun, kemudian munakahah sampun. Nah, kita sekarang masuk pembahasan yang keempat. Napa niku terkait dengan jinayah.
Jinayah ini apa Ustaz? Aturan-aturan dalam agama yang membahas terkait dengan tindak pidana. Contohnya apa? Kemarin itu kita juga jadi pembunuhan. Itu bukan hanya berdosa, tetapi kalau di dalam aturan fikih ada konsekuensi dunia yang harus dia jalani. Orang yang membunuh, maka konsekuensinya apa? Kisos. Kisos itu hukuman yang setimpal. Berarti kalau dia menghilangkan nyawa, hukuman yang setimpal ya harus dihilangkan nyawa. Terus buat apa mari? Zina. Itu bukan hanya sesuatu maksiat yang berdosa, tapi ada konsekuensi dunia yang harus dijalani. Kalau sudah pernah menikah kok berzina, maka konsekuensinya apa? Rojam. Kalau belum pernah menikah kok berzina, maka konsekuensinya apa? Dicambuk. Kemudian ada pencurian, perampokan, pemberontakan. Pemberontakan itu apa? Membelok, tidak patuh terhadap kepemimpinan yang sah pada wilayah tersebut dengan melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas. Seperti apa? Memerangi pemerintah gitu. Itu namanya aspek itu dibahas di dalam jinayah. Hukumnya apa ya? Diperangi. Lah masalahnya yang namanya jinayah ini untuk konsekuensi dunia itu tidak bisa diterapkan begitu saja. Misalkan pencuri potong tangan ya, loh berarti boleh Zat? Kalau ada pencuri kemudian kita langsung potong tangan, loh betul sakit. Ada pihak yang berhak melakukan konsekuensi melakukan tindakan konsekuensi siapa nih Bu? Ya hakim. Pemerintah yang berwenang di wilayah tersebut itu yang berhak. Kita tidak berhak. Oleh karena itu selama pemerintah Indonesia dasar hukumnya masih tidak berdasarkan ketentuan fikih di dalam agama, makanya nggak bisa diterapkan. Yang mengikuti aturan yang ada di wilayah tersebut. Betul ya? Dan kemarin kita telah membahas terkait dengan ridha. Ridha itu apa? Keluarnya seseorang dari agama Islam. Itu namanya ridha. Kalau di dalam hukum fikih, itu konsekuensinya berat para jamaah. Konsekuensi orang yang murtad itu ya, di dalam hukum fikih itu dikatakan hukumannya adalah konsekuensinya diminta bertobat dulu selama 3 kali. Tobat. Kok tidak mau? Maka konsekuensinya adalah dibunuh. Kejam kelihatannya. Tapi kita tidak bisa memaknai pembahasan ini berdasarkan konteks zaman sekarang. Kita harus memahaminya dengan konteks pada saat itu, bagaimana sehingga yang namanya pembahasan di dalam agama itu bisa kita pahami secara baik dan benar. Contoh sederhana, poligami. Itu banyak bilang sunnah dari mana? Kita harus memahaminya sesuai dengan konteksnya. Lah begitu juga dengan murtad. Kenapa kok di sini yang namanya murtad itu konsekuensinya berat? Maka kita harus melihat keadaan sosial pada saat itu, di mana yang namanya masyarakat pada saat itu tidak sebanyak zaman sekarang. Jadi kehidupan sosial itu sangat erat sekali. Dan agama pada saat itu bukan hanya sebatas agama saja, tapi sudah menjadi sebuah negara, satu kesatuan, satu entitas di situ. Antara negara dan agama itu apa? Satu. Sehingga misalkan nih, kelompok kita hanya sebatas sekian misalkan. Kira-kira kalau di dalam lingkungan masyarakat yang sebatas ini, kalau ada suatu rahasia tertentu, kira-kira akan terjaga dengan aman atau akan tersebar dengan yang lain? Akan tersebar. Masing-masing anggota pasti tahu. Beda dengan Indonesia yang begitu luas. Kalau ada rahasia pemerintah ya yang tahu siapa? Ya pemerintah saja, masyarakat yang sebelah sini nggak tahu. Tapi kalau dulu berbeda.
antara agama dengan negara itu sudah menjadi satu kesatuan, di mana masyarakatnya itu masih sedikit, sehingga ketika ada suatu rahasia itu masing-masing individu pasti tahu. Sehingga ketika seseorang sudah keluar dari agama, maka secara tidak langsung dia telah keluar dari negara itu juga, mengkhianati negara itu juga. Dan di sana pilihannya cuma satu. Kalau kamu nggak Islam, pasti kalau keluar Islam kamu pilihannya cuma satu, yaitu bergabung dengan orang-orang. Bayangkan orang yang sudah tahu berbagai rahasia keamanan di situ, tiba-tiba dia dengan senang dengan bebas keluar dari kelompok tersebut untuk bergabung dengan kelompok yang berseberangan. Kira-kira keamanan yang ada di kelompok sini terancam atau tidak? Oleh karena itu konsekuensinya berat, yang keluar dari agama dibunuh. Karena secara tidak langsung dengan keluarnya dia akan memberikan mudarat terhadap masyarakat yang lebih banyak. Betul ya? Oleh karena itu dalam keadaan yang demikian, menghilangkan mudarat itu lebih utama daripada menjaga kemaslahatan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil maslahah, itu di dalam kaidah seperti itu. Nah, terus pun di Ustaz, kalau murtad dan di dalam konteks zaman sekarang ini apa bisa diterapkan ini? Sudah tidak relevan. Karena sekarang setiap warga negara itu dijamin kebebasan untuk apa? Untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi kalau murtad zaman sekarang ini tidak bisa kemudian kita terapkan hukuman sebagaimana ketentuan murtad pada masa Rasulullah SAW. Sekarang sudah berbeda, agama sendiri, pemerintahannya sendiri. Jadi konteksnya sudah berbeda. Jadi itu ada pembahasan terkait dengan namanya murtad. Nah, murtad itu kalau jamaah ada 3 perkara yang perlu kita perhatikan. Seseorang itu bisa murtad apabila melakukan salah satu tindakan dari beberapa tindakan berikut. Jadi kalau di sini dikatakan yang namanya murtad, itu bisa terjadi dengan melakukan kemurtadan secara kepercayaan. Jadi ada yang namanya al-murtad bil-i'tiqad. Jadi murtadnya itu disebabkan dengan mempercayai sesuatu yang bertentangan dengan apa? Dengan agama Islam. Contohnya apa? Nah, contohnya Tuhan itu tidak lebih daripada satu. Maka secara tidak langsung, secara kepercayaan dia telah apa? Dia keluar. Itu namanya al-murtad bil-i'tiqad. Keluar agama dengan meyakini sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan agama. Kemudian ada namanya al-murtad bil qaul, al-murtad qauli namanya. Dia keluar dari agama disebabkan karena mengucapkan sesuatu tertentu yang bertentangan dengan aturan agama. Contohnya apa? Contohnya mengolok-olok atau menghina sesuatu yang dianggap suci di dalam agama, seperti menghina nabi, kemudian menghina ayat-ayat Al-Quran. Itu kan sesuatu yang diagungkan di dalam agama. Kok ada seseorang yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja melakukan tindakan secara qaul, perkataan, menghina atau menjelek-jelekan, maka itu sudah murtad secara qaul. Dan kemudian ada murtad secara fi'li, secara perbuatan. Contohnya apa murtad secara perbuatan itu? Menyembah sesuatu selain selain Allah, menyembah berhala, bersujud kepada, itu namanya murtad secara secara perbuatan. Nah, 3 perkara ini perlu kita pahami bersama. Bahwasanya murtad itu bukan hanya sebatas dia nyembah berhala, tapi ketika kita berkeyakinan tertentu yang berseberangan dengan apa yang ditetapkan di dalam agama, itu bisa murtad. Contoh, kita meyakini sholat itu gak wajib, itu sudah murtad secara keyakinan.
Tapi jadi bukan hanya perbuatan, perkataan ataupun keyakinan itu juga bisa menjadikan seseorang keluar dari Allah, dari agama. Dan insya Allah pada pembahasan ini kita akan melanjutkan kepada pembahasan tarikus sholat. Apa tarikus sholat itu? Orang yang meninggalkan apa? Sholat. Itu diatur di dalam. Ini ada Mas Izan ya sama Mas Yoga. Ini adalah salah satu contoh nyata di dalam kehidupan anak muda yang bukan hanya fokus pada kuliah, tapi juga peduli terhadap pentingnya ngaji. Ini ada Mas Izan, ini mahasiswa UB, dan ada Mas Yoga, mahasiswa UB. Mas Izannya sedang living. Kalau Mas Yoganya baru bisa lulus. Jadi dua orang ini tiap hari mesti ngaji. Kalau hari Senin tuh ke rumah ngaji Al-Iqra. Hari Selasanya ngaji sama ustadz yang lain, ngaji kitab apa? Hari Selasa. Seminggu itu boleh. Kecuali ada. Insya Allah. Ini adalah insya Allah calon-calon orang hebat di kemudian hari. Insya Allah kita akan membahas terkait dengan tarikus sholat. Jadi sholat itu adalah sesuatu yang wajib di dalam agama. Sesuatu yang wajib di dalam agama itu merupakan identitas orang yang beragama Islam. Maka identitas atau perbuatan utamanya ditunjukkan dengan dia melakukan apa? Sholat. Pokoknya di dalam segala sesuatu di dunia ini, setiap ketundukan seseorang terhadap sesuatu itu pasti ada perbuatan yang menjadi identitasnya. Contoh, kalau seseorang sudah menyatakan dia mahasiswa, identitas utamanya apa? Perbuatan utamanya apa yang menunjukkan kalau dia itu mahasiswa? Kuliah. Jelas ya? Seseorang yang menyatakan kalau dia itu merupakan karyawan dari suatu perusahaan, kira-kira perbuatan utama yang menunjukkan kalau dia karyawan itu apa? Kerja, masuk kantor, betul. Jadi kalau ada mahasiswa tapi kerjaannya mau ngopi, betul. Berarti itu kan tidak menunjukkan identitas utamanya, betul. Ada orang mengaku karyawan tapi dia nggak pernah masuk kantor, kira-kira dia karyawan atau bukan? Begitu juga dengan kita sudah mendeklarasikan bahwasanya kita ini hamba siapa? Hambanya Allah. Kita ini adalah hambanya Allah. Maka kita harus mempunyai identitas pekerjaan yang menunjukkan kita itu hambanya Allah. Apa itu? Jadi sholat itu adalah suatu identitas utama seseorang yang menyatakan kalau dia itu hambanya siapa? Hambanya Allah. Dan sholat adalah sesuatu kewajiban hukum ya, suatu perkara yang hukumnya sudah disepakati oleh semua ulama bahwasanya secara pasti namanya sholat itu hukumnya apa? Wajib. Jadi ini nggak bisa dilepaskan. Mungkin ada suatu hadis yang menyatakan suatu ketika ada seorang sahabat yang mau masuk Islam tapi dia izin ke Rasulullah, ya Rasulullah saya mau masuk Islam tapi saya nggak mau puasa. Rasulullah pun cuma diam, oh nggak apa-apa. Berarti dia masih mau melakukan apa? Sholat. Sholatnya nggak dimulai. Artinya seburuk-buruk apapun orang dia nggak mau sholat. Tapi kalau dia nggak puasa dan sebagainya, kalau dia mau sholat, insya Allah sedikit demi sedikit akan merubah kepribadiannya untuk melakukan kebaikan yang lain. Karena sebagaimana kita ketahui, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi suatu ketika Rasulullah ada seseorang yang mau masuk Islam lagi, tapi dia izinnya gini, ya Rasulullah saya mau masuk Islam, tapi saya nggak mau sholat, boleh nggak? Kalau yang pertama diam kan, dia menunjukkan bahwasanya Nabi ya tidak melarangnya dan juga tidak membolehkannya. Kalau di dalam ilmu hadis gitu ya, diamnya Rasulullah itu menunjukkan bahwasanya dia
setuju terhadap perkara membolehkan. Nah tapi ketika yang kedua ini, ya Rasulullah saya mau masuk Islam tapi saya nggak mau apa? Rasulullah pun menjawab la khairu fiha, tidak ada kebaikan di dalam. Langsung dijawab. Berarti menunjukkan tidak bisa. Namanya sholat itu tidak bisa diganggu-gugat. Panjenengan boleh nggak puasa dan lain sebagainya, tapi jangan sampai nggak sholat. Artinya bukan saya kemudian menghalalkan untuk itu, bukan. Tapi dengan sholat yang baik, perlahan-lahan akan mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan yang maksudnya demikian. Oleh karena itu, sholat itu perkara yang mutlak, nggak bisa diganggu-gugat. Betul nih. Tunggu. Dibaca terlebih dahulu nih. Mari kita kirimkan Al-Fatihah terlebih dahulu untuk sohibul kitab dan untuk kemudian kita dalam memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadinya wa kullinya soalnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi min kitabih amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hukmu tarikus sholati wa tarikus sholati ala darbaini. Ya, soalnya Hukum orang yang meninggalkan sholat. Wa tarikus sholati ala darbaini. Orang yang meninggalkan sholat terbagi menjadi dua bagian. Ahaduhuma, salah satu di antara dua orang terbaik ayat rukoha ghairu mu'taqidin li wujubiha, meninggalkannya tanpa meyakini kewajiban sholat. Fa hukmuhu hukmul murtad, maka hukum orang tersebut atau orang yang tarikus sholat yakni murtad. Wasani, yang kedua, ayat rukoha kasan mu'taqidan. Yang kedua yakni hukumnya orang yang meninggalkan sholat karena malas, mu'taqidan dan meyakini liwujubiha, kewajiban sholat. Fayustadaku, maka dia bertobat. Fa'intaka, maka apabila dia tobat, wasolla dan sholat, wa illa kutila hadda, dan jika tidak bertobat maka dia akan dibunuh sebagai hadnya. Wa kana hukmuhu hukmal muslimin, dan adapun hukumnya adalah hukum yang berlaku bagi setiap orang Islam. Jadi di pembahasan ini yaitu dibahas terkait dengan hukum orang yang meninggalkan sholat. Itu dibagi menjadi dua golongan. Dorbaini, watarikus sholat ala dorbaini. Namanya orang yang meninggalkan sholat itu ada dua jenis, dua golongan. Apa niku golongan yang pertama, yaitu mereka yang meninggalkan sholat dengan meyakini bahwasanya sholat itu nggak wajib. Oh, saya nggak mau sholat, kenapa? Karena sholat itu nggak wajib. Itu adalah golongan pertama orang yang meninggalkan apa? Atau dia meyakini, oh sholat itu sunnah kok. Ataupun dia meyakini, oh sholat itu nggak seperti itu. Sholat itu cuma sebatas ingat sama Allah. Maka hukumnya apa? Maka di dalam kitab ini dikatakan fahukmuhu hukmul murtad. Maka hukumnya dia sebagaimana orang yang murtad, karena dia meyakini sesuatu yang bertentangan dengan yang ditetapkan di dalam agama.
Tuh golongan yang pertama. Wasani, dan yang kedua adalah mereka yang meninggalkan sholat kaslan. Kaslan itu malas. Ini, yes, kaslan ini malas. Kaslan, kaslanun. Tapi biasanya ada yang menamai, dulu orang-orang yang dinamai kaslan gitu. Mungkin dikira keren gitu. Padahal artinya adalah malas. Jadi enggak, kalau disuruh macul gitu ya, enggak. Suruh ngaji enggak mau, karena namanya siapa? Kaslan. Dia tidak mau sholat, dia tetap meyakini sholat itu wajib, tapi dia tidak mau melakukan dikarenakan apa? Maka hukumnya gimana? Fayus tatabu, dia diminta bertobat dulu selama 3 kali. Ayo sholat, dikasih pencerahan. Oh, sholat itu keutamaan demikian. Kalau kamu nggak sholat itu berdosa lah. Yang penting bisa pencerahan sampai 3 kali. Kok nggak mau sholat kasihan? Maka di sini keras ini, kutilah, dia dibunuh, haddan sebagai penggugur dosanya. Jadi dengan dibunuh itu harapannya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keras. Bahkan hukum muslim, dan ketika sudah dibunuh, jenazahnya sebagai jenazah muslim. Jenazah muslim ya harus dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan di makam orang-orang muslim. Kalau yang pertama tadi hukum murtad, sedangkan di pembahasan sebelumnya orang yang murtad itu konsekuensinya apa? Ya dibunuh juga. Tapi bedanya yang pertama mati dalam keadaan murtad, kekafiran, sehingga jenazahnya sebagaimana jenazah orang non muslim. Ya tetap boleh dimandikan, tapi nggak boleh disolat. Keras ya. Ini adalah hukum terkait nomor tarikus sholat. Ini pada masa saat itu. Apakah ini juga berlaku Ustaz pada masa sekarang? Ya kalau syariat Islam diberlakukan ya bisa jadi hukum ini juga berlaku di situ. Betul nih. Nah, nanti kita baca dulu isi kitabnya, nanti kemudian kita akan jelaskan lebih dalam lagi. Monggo dilanjut. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Wahia ahamul arkani ba'da syahadataini, adalah lebih penting dari beberapa rukun setelah 2 syahadat. Wahia awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdi, yakni yang pertama kali dihisab di atas seorang hamba. Wahia akhiru ma yarfa'u minal ahkami fi akhir zamani, dan di akhir diangkat dari beberapa hukum di akhir zaman. Oke. Jadi di dalam kitab ini dikatakan as-sholatu imaduddin, tiang agama. Berarti kalau di musola ini ada berapa tiang ya? Ada 2 ya. Berarti kalau tiang ini roboh gitu, apa yang terjadi di musola ini? Tiangnya rusak dan musolanya kira-kira masih berdiri dengan kokoh apa roboh? Nah, begitu juga dengan sholat. Saking pentingnya sholat itu diperumpamakan seperti yang namanya tiang agama. Jadi kalau sholatnya rusak, ya sudah, agamanya hilang di situ. Karena sebagaimana kita jelaskan di awal tadi, identitas utama atau pekerjaan utama yang menunjukkan kalau dia beragama Islam adalah dengan apa? Sholat. Jadi KTP-nya orang Islam itu ya sholat itu. Kalau KTP-nya sudah tidak ada ya, maka keislamannya perlu dipertanyakan.
Wahia ahamul arkan, dan dia termasuk rukun yang paling penting. Ba'da syahadat, setelah yang namanya apa? Jadi biasanya ada orang yang bilang, oh, yang nomor satu itu bukan sholat, sholat nomor dua. Ya nggak salah. Secara rukun ya, yang nomor satu apa? Syahadat. Dan sholat itu merupakan suatu perkara yang akan dihisab pertama kali. Jadi nanti sebelum ditentukan kita penghuni surga atau penghuni neraka, kita akan melewati yang namanya proses hisab. Dan pertama kali yang dihisab adalah yang namanya apa? Sholat. Itu di dalam sebuah hadis diterangkan itu. Perkara yang paling pertama kali dihisab adalah apa? Sholat. Kalau sholatnya baik, maka seluruh amalannya baik. Tapi kalau sholatnya rusak, maka seluruh amalannya apa? Rusak. Ini kalau kita maknai secara tekstual, ini kemudian akan melahirkan rasa Allah itu nggak adil. Kenapa? Masa gara-gara sholat kebaikanmu yang lain tidak berguna? Itu banyak yang salah. Gara-gara membahas ini secara tekstual, akhirnya melahirkan rasa yang demikian. Padahal itu justru baik. Maksudnya baik gimana? Jadi gini kalau jemaah, sholat itu suatu kewajiban. Setiap orang itu mempunyai takaran pahala sholat masing-masing. Contohnya gini, misalkan umur saya sekian, artinya nanti ketika saya dihisab, pahala sholat saya harus sesuai dengan ukuran ini. Umur saya sekian, oh berarti pahala sholatku harus sekian. Kalau umurmu cuma lebih panjang lagi misalnya, maka gelas sholat ini harus terisi. Dan itu hanya bisa terisi dengan yang namanya pahala sholat. Loh, andaikan nanti ketika kita dihisab, gelas sholat kita ini belum penuh. Terus pundi, saking baiknya Allah, pahala kebaikan kita itu digunakan untuk menutupi pahala sholat yang kurang ini. Maksudnya demikian. Jadi kalau sholatmu baik, artinya pahalamu sholatmu sudah penuh. Kira-kira amalan yang lain akan berfungsi atau tidak? Berfungsi sesuai dengan kebaikannya masing-masing. Tapi kalau pahala sholat kita tidak penuh, maka amalan kebaikan yang lain akan digunakan untuk menambah pahala kewajiban sholat yang kurang ini. Tapi pertanyaannya, adakah suatu amalan tertentu yang pahalanya itu sebanding dengan pahala amalan sholat? Tidak ada. Oleh karena itu meskipun kebaikan kepada tetangga, jujur, bersedekah digunakan untuk menutupi pahala ini, ya tetap masih kurang. Oleh karena itu sholat, kalau meninggalkan sholat, kewajibannya adalah nggak bisa diganti dengan sedekah, nggak bisa, harus diganti dengan sesuatu yang sama. Nomor itu, ya harus dengan sholat. Sehingga gelas nanti yang akan kita bawa ke yaumul hisab nanti itu akan sesuai dengan takarannya. Oh, umurmu sekian, berarti secara matematika ya kamu sholatnya harus sekian. Kok kamu ternyata cuma sampai sekian, pahala sholatmu ini kemana? Oh ini kalau ngopi gusti. Ya wes, pahala yang lain disuruh nutupi. Nah tapi karena pahala yang lain itu nggak bisa nandingi pahala sholat, ya akhirnya tetap sama saja pahalanya ya enggak. Ya wes, kamu dicuci dulu. Oleh karena itu di dalam Al-Quran itu jelas itu penghuni neraka ditanya, kenapa kamu kok masuk neraka? Jawabannya sederhana, lam nakun minal musholin. Kami di dunia itu tidak termasuk orang-orang yang menyesali. Dan alhamdulillah kita ditakdir bisa sekolah tenang bagi sholatnya. Apalagi
di musola. Orang suasananya itu syahdu. Kalau panjenengan pengen tahu nikmatnya sholat tenan, coba panjenengan tanya TKI yang ada di negara-negara non muslim itu. Mereka mencuri-curi waktu kerja hanya demi untuk melakukan apa? Ada yang harus sholatnya di kamar mandi. Kenapa? Karena nggak boleh sama bosnya, ketahuan dipecat. Ada lagi yang sholat itu harus cepat-cepat karena takut akan ada bom. Itu tanya orang-orang Palestina itu gimana ya. Dan kita sekarang ditakdir dengan hidup di Indonesia damai ini. Dengan azan berkumandang gitu ya. Itu tandanya bukan untuk sholat. Ada yang menyatakan azan datang itu waktunya untuk tidur. Nah, itu bahaya. Nah, itu ngerti ya. Jadi paham ya, hadis yang dimana kalau sholatnya baik maka amalan yang lain akan apa? Baik. Maksudnya demikian. Jadi kalau sholat pahala sholat kita sudah selesai ya sudah, yang lain akan tetap diperhitungkan. Loh, tapi kalau pahala yang pertama saja ini kurang, ya otomatis pahala yang lain akan digunakan untuk menutupi belakang. Maksudnya bukan Allah mengabaikan kebaikan kita, tidak, tapi justru kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tetap diperhitungkan oleh Allah, digunakan untuk menutupi alasan. Tapi masalahnya nggak ada kebaikan yang bisa menandingi besarnya pahala sholat. Monggo. Dan di sini dikatakan akhiru mayurfa'u, perkara yang paling akhir nanti ketika hari kiamat berlangsung itu terjadi, perkara yang terakhir kali dicabut ya, di antara manusia adalah yang namanya kalau ilmu pertama kali yang akan diambil, ini kan yang paling akhir ya. Kalau yang pertama kali diambil, kira-kira apa? Ilmu faraid. Jadi ilmu pertama kali yang akan dicabut oleh Allah. Jadi orang yang paling buruk adalah, seburuk-buruknya adalah orang yang hidup pada hari kiamat. Karena sudah tidak ada ilmu sama sekali. Al-Quran itu kan katanya nggak terbaca itu bukan karena Al-Quran ini enggak, tapi nggak ada ilmu untuk membacanya. Orang itu berzina di tengah jalan dan semua, nggak ada rasa malu, dan itu seburuk-buruknya manusia. Dan di antara cara Allah mencabut ilmu dari kalangan manusia adalah dengan mewafatkan para ulama-ulama. Jadi kalau ada ulama yang meninggal itu merupakan kesedihan itu. Jadi cara Allah mencabut ilmu itu dengan mewafatkan, bukan dibuat lupa semua buatan, tapi sedikit demi sedikit ulamanya akan dicabut. Ketika sudah tidak ada ulama lagi, siapa yang akan menjadi tempat kita untuk bertanya? Oleh karena itu, yang ada di hari kiamat nanti hanyalah kebutuhan orang yang paling buruk. Dan ilmu yang pertama kali diambil adalah ilmu faraid, ilmu mawaris. Dan yang paling akhir perkara yang akan dicabut oleh Allah adalah terkait dengan Allah sholatnya. Ada nih? Monggo, dilanjut. Tarikus sholati imma ayat rokaha jahadan laha au kasra jahidan laha au kasra au kasaran. Orang yang meninggalkan sholat bisa jadi ayat rokaha apabila meninggalkannya jahatan akan diamalkan laha kepada orang yang tarikus sholat. Jahidan itu apa? Mengingkari laha orang yang tarikus sholat au kasalan atau orang yang malas. Jadi sebagaimana dibahas di awal tadi nih, orang meninggalkan sholat itu ada dua kategori. Imma itu bisa jadi orang itu mengingkarinya, ataupun bisa jadi karena bermalas-malasan.
yafruhu sholata aw laysat wajibatan. Ayat pula karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dengan dia berkata sesungguhnya Allah taala tidak mewajibkan sholat atau tidak ada kewajiban fi haqqihi di dalamnya. Awik takoda ataupun keyakinan bahwa sholawatal khamsi bahwa sholat 5 waktu khamsa bahwa sholat 5 waktu au ihdahunna atau salah satu dari sholat 5 waktu adalah sunnah walaisat fardhon dan tidak ada kewajiban. Fal hukmu maka hukumnya annahu pada orang yang tarikus sholat murtad anil islami dari Islam, khalifun anil millati bihadal i'tiqadi, keluar dari agama ini dengan keyakinan ini wahikana mukallafan, dan apabila meskipun dia mukallaf orang yang dikenai hukum balik akil dan mukhtar orang yang bisa memilih ila kana jahilan kecuali apabila dia bodoh liqurbi ahdihi pada dekatnya masa bil islami dengan Islam au nasabaidan atau muncul atau tumbuh ba'idan secara dekat secara jauh dari Islami dari agama Islam atau dari negara Islam. Qala ta'ala firman Allah Ta'ala faqala min ba'dihim khalfun a'dha'u sholati wattaba'u syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila sholihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Jadi yang pertama yaitu orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Ini kan sudah kita bahas di bab murtad. Ini murtad secara perbuatan atau secara kepercayaan? Secara kepercayaan. Karena dia meyakini sesuatu yang berseberangan dengan apa yang sudah ditetapkan di dalam agama. Contohnya apa? Yaitu dengan dia berkata sesungguhnya sholat itu nggak wajib kok. Ataupun dia berkeyakinan sholat itu nggak wajib, sholat itu sunnah hukumnya. Itu di dalam kitab ini dikatakan orang tersebut sudah murtad secara i'tiqad. Betul ya? Entah itu disebabkan dia punya pemahaman yang salah atau meyakini sesuatu yang salah. Tetapi dia syaratnya harus mukallaf. Mukallaf itu yang sudah balik, berakal, kemudian tidak dalam paksaan, tidak dipaksa untuk meyakini suatu keyakinan yang salah. Maka itu sudah. Kecuali kalau orang tadi jahil, memang nggak tahu. Contoh, ada orang yang hidup di tengah hutan. Dia kan hidupnya jauh dari peradaban. Ya, dia mengaku Islam, tapi dia nggak pernah sampai pelajaran terkait dengan keagamaan itu nggak pernah sampai padanya. Dia hanya sebatas tahu agama Islam itu ada dan Tuhannya Allah, kemudian dia mengikutinya, meyakininya tanpa mempelajari apa-apa yang ada di dalamnya. Sehingga kemudian dia berkata, sholat itu nggak wajib. Dikarenakan ketidaktahuannya. Maka kalau orang yang demikian itu tidak termasuk murtad secara i'tiqad. Karena dia belum tahu. Dan Allah tidak akan menghukum atas ketidaktahuan kita. Rufi al-qalam. Kalau kita nggak tahu misalkan
Cuma kita beli sate, setelah dimakan baru tahu, ini kok satenya apa? Berdosa dong bukan? Bukan, karena kita tidak tahu akan terhadap perkara tersebut. Jadi Allah tidak akan pernah menghukumi atas ketidaktahuan Allah kita. Begitu juga dengan mereka yang tidak sampai padanya pengetahuan agama, akhirnya dia meyakini sesuatu yang salah, maka dia tidak dihukumi sebagaimana orang yang sudah tahu namun dia memiliki keyakinan yang berbeda atau yang salah. Ada nih. Monggo dilanjut balik qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Balik qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Sati'illah Bukhari. Balik qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbedaan orang antara orang laki-laki dan bainal kufri dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Jadi di hadis ini dikatakan pentingnya namanya sholat, yang membatasi seseorang antara dia dengan kekafiran, yaitu hanya sebatas status sholat, meninggalkan sholat. Jadi seseorang itu kalau sudah meninggalkan sholat, itu secara tidak langsung dia kufur. Kufur itu artinya apa kemarin? Menutup hati, menutup diri. Jadi kufur itu tidak selamanya ya kita maknai kafir gitu buat orang yang nggak bersyukur saja disebut apa? Kufur. La in syakartum la azidan. Kufur itu artinya menutup diri. Jadi orang kafir itu artinya menutup hatinya dari cahaya, dari keimanan, dari itu namanya orang kafir. Oleh karena disebut kafir karena dia menutup diri. Jadi kalau yang membatasi kita dengan kekufuran itu hanya sebatas meninggalkan apa? Sholat. Sebenarnya kalau mau sholat itu sangat sederhana loh para jemaah. Logika sederhana yang kata. Kalau di dalam hukum manusia, segala sesuatu yang tidak menjadi kepemilikan kita, kemudian kita ingin menggunakannya, kira-kira bayar apa bukan? Bayar apa bukan? Bayar. Contoh, rumahnya Pak Edi gitu. Mau saya tempati, itu kan bukan punya saya. Otomatis kalau saya ingin menempatinya, saya harus memberikan imbalan tertentu atau tidak? Ada sepeda motor, ada mobil, punya orang, kita meminjamnya. Kira-kira kita harus memberikan imbalan apa bukan? Harus. Itu contoh sederhananya. Logika sederhananya itu kadang seperti. Begitu juga dengan kehidupan di dunia ini. Bunyinya siapa? Udaranya sinten? Langit Allah. Secara logika itu kita sudah tahu segala sesuatu yang bukan kepunyaan kita, kemudian kita berusaha menggunakannya, sederhananya kita harus membayar gitu. Nah, masalahnya Allah itu nggak nerima uang, nggak nerima emas. Bentuk rasa syukur kita kepada Allah yaitu dengan namanya apa? Sholat. Jadi kalau panjenengan lagi malas sholat, coba diingat-ingat. Loh iya, aku nafas ini kan gratis. Kalau bayar itu berapa? Satu tabung itu berapa? 300. Ya kira-kira berapa sehari itu berapa tabung kira-kira kalau kita referensikan? Tanah. Ya. Sewa tanah mahal ya ini. Kita nginjak buminya orang gratis. Andai kan kalau di konversikan ke uang itu sudah berapa namanya? Lah masalahnya Allah itu nggak mau dibayar dengan uang. Salah satu cara untuk membayar kepada Allah yaitu dengan melakukan namanya apa? Sholat. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau saya mampu, iya, saya akan di dunia ini ngontrak. Iya, saya udara ini gratis. Masa sholat saja? Kanjeng Nabi loh para jamaah yang sudah dijamin masuk surga, terhindar dari dijaga dari namanya dosa kecil ataupun dosa besar, itu tiap hari sholatnya itu
bukan hanya wajib, bahkan sunnah. Itu sampai berdirinya berjam-jam, bahkan sampai kakinya Kanjeng Nabi ini pun apa? Bengkak. Ketika ditanya sama Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin surga, kok sampai segininya ya, sholatnya? Jawabannya sederhana, Rasulullah sangat sederhana sekali. Afala aku abid dan syukur. Loh, apakah nggak boleh aku jadi hamba yang bersyukur? Loh, justru itu aku sudah ditakdir jadi penghuni surga. Aku dijauhkan dari apa? Dijaga dari dosa. Maka salah satu wujud syukur saya adalah dengan melakukan apa? Sholat. Betul ya? Jadi sholat itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah nggak butuh sholat kita, justru kita yang butuh. Kenapa? Lewat sholatlah Allah memberikan keutamaan yang luar biasa. Apa itu? Diampuni seluruh dosa-dosa kita. Itu suatu ketika Rasulullah pernah dawuh begini, tanya kepada sahabat, nih Kanjeng Nabi, coba bayangkan di depan rumah kalian ada sungai yang begitu deras, kayak di sungai Telaga ini, deras, jernih. Andaikan kalau kamu setiap 5 waktu masuk ke dalamnya, mandi di dalamnya 5 kali dalam sehari, kira-kira masih ada kotoran yang menempel atau tidak? Gimana Kanjeng Nabi? Sungainya deras, bersih, otomatis kalau saya mandi di situ pasti tidak ada kotoran yang itulah perumpamaan sholat yang kita lakukan dalam sehari-hari. Jadi setiap kali sholat itu seakan-akan kita mandi di sungai yang begitu deras, di mana dosa-dosa kita itu rontok dengan melakukan namanya apa? Sholat. Dan semua ibadah itu dikumpulkan jadi satu di dalam sholat. Apa itu? Syahadat ada nggak di dalam sholat? Ada. Puasa ada nggak di dalam sholat? Ada. No bangsal, sholat sambil kopi, sambil mungut permen pun boleh. Puasa dia ada di dalam sholat. Zakat ada nggak? Ada. Kita menzakatkan sebagian waktu kita untuk melakukan apa? Sholat. Haji itu menghadap ke budi. Haji itu dilaksanakan ke budi Ka'bah. Asal nama bukan haji ke Panjen, itu ada di dalam sholat. Jadi semua ibadah itu terkumpul di dalam namanya apa? Sholat. Dan itu menjadi identitas utama orang yang menyatakan dia beragama apa? Jadi yang butuh sholat itu sinten ya? Kita atau Allah yang butuh? Allah mewajibkan sholat karena sayang. Jadi sholat diwajibkan itu adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kalau bentuk kasih sayang suami ke istri, apa Bu? Dikasih apa? Baju ya, belikan baju ya. Kasih emas. Itu bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang orang tua ke anak, misalkan dia disekolahkan di sekolah yang baik, betul ya, diberikan apa? Lah, bentuk kasih sayang Allah kepada kita adalah dengan mewajibkan yang namanya sholat. Bayangkan 5 kali sholat itu seakan-akan kita setiap kali sholat itu mandi di sungai yang begitu loh, sehingga tidak ada dosa-dosa yang menempel lagi. Oleh karena itu Bapak Jamaah, seberapapun buruk kita hari ini, jangan pernah meninggalkan namanya apa? Sholat. Oh, saya masih belum balik, sholatnya nanti aja. Itu kan ada ya. Sholat. Aja belum nanti kok ya. Justru karena kita belum baik, maka kita loh sholat. Harapannya dengan sholat nanti akan menjadikan kita lebih baik. Ya. Oleh karena itu ya, kalau logikanya seperti itu, berarti ada nggak umatnya Kanjeng Nabi yang nggak masuk surga? Ada nggak? Ya ada. Oleh
Rasulullah menjamin kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu pasti masuk surga. Jaminan Rasulullah itu. Tapi ada lanjutannya, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Ya kalau nggak mau ya gimana? Nggak bisa dipaksa. Nah itu salah satu analogi sederhana kenapa sholat itu kok wajib, sebagai bentuk rasa syukur ya, untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Monggo lanjut. Waqad kafaruhu katsirun minas sahabati. Kafaroh. Qad kafaruhu katsirun minas sahabati, dan sungguh telah dikafirkan itu kepada orang yang meninggalkan sholat. Katsirun minas sahabati, banyaknya dari sahabat. Wa kullu dzalika maqulun ala jahati wujudiha, dan setiap itu dibawa pada keingkaran liwujubiha, pada kewajiban melaksanakan sholat. Jadi dari mana dasar pendapat orang yang mengkafirkan orang yang tidak sholat itu? Diantaranya adalah kita bersandar terhadap perbuatan para sahabat. Jadi para sahabat juga melakukan demikian. Mereka mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat karena dia tidak meyakini terkait dengan apa itu dilakukan oleh para sahabat, dianggap orang tersebut sebagai apa, sehingga itu menjadi dasar adanya pendapat ini. Gitu. Langsung gitu. Monggo lagi. Tanbihun, peringatan dari sholati mungkaron, meninggalkan sholat adalah perbuatan mungkar. Mungkiron perbuatan mungkar. Bukan perbuatan tadi. Karena mengingkari. Au jahidan, atau mengingkari. Haddul qatlu, dan hadnya adalah dibunuh. Kufron, dan kafir secara kafir. Bahwa atau orang yang meninggalkan sholat adalah murtad, la yarithuhu ahluhu, dan tidak mewariskan keluarganya, wala yusolli alaihi, dan tidak disolatkan padanya, wala yudfanu, dan tidak dikuburkan fi maqabril muslimina, di dalam kuburan muslim, wala yusal, dan tidak dimandikan. Wah, ini beratnya ini. Jadi statusnya orang yang tidak mau sholat karena mengingkarinya itu sebagaimana orang yang non muslim. Nopo niku tidak bisa mewariskan, kalau dia meninggal ya, dia tidak bisa mewariskan hartanya kepada keluarganya yang muslim. Wala yusolli alaihi, dan dia tidak disolatkan. Wala yudfan, dan dia tidak dikuburkan di pemakaman orang muslim. Wala yursal, dan tidak dimandikan. Jadi statusnya sebagaimana orang yang muslim. Itu konsekuensi bagi mereka yang tidak mau sholat karena mengingkari kewajibannya, menganggap itu tidak wajib. Jadi konsekuensinya sangat besar. Apa nih? Gantian Mas, bisa Sania. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang kedua, tarikus sholati karena meninggalkan sholat karena malas, bahwa mu'taqidun, maka dia yang meninggalkan sholat itu meyakini bahwa anha fardun alaihi, anha furidu alaihi, bahwasanya diwajibkan ke atasnya, illa annahu yatakasalu, kecuali jika dia malas, an fi'liha, dalam melakukan sholat, hatta yakhruja waqtuha, sehingga keluarnya selesainya waktu sholat, bahwa muslimun, maka dia adalah seorang muslim, dan lam ya'taqid, dikarenakan
dia tidak berkeyakinan yang bertentangan dengan ma yukhalifu syara' Allah Ta'ala, dengan bertentangan dengan yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Bal yu'maru bi'adaiha, melainkan diperintah dengan menunaikannya. Fa'in menunaikan perintah Allah. Fa'in sholat wa taba, maka jika seseorang itu sholat dan bertaubat, fa muslimun, maka dia adalah seorang muslim. Wa ila istatabahu, dan jika kecuali diminta untuk bertaubat. Al-Qadi Hakim. seorang hakim salah satu ayamin selama 3 hari. Fa'in aba, maka jika seseorang itu menolak, fa'in aba sholata, maka jika seseorang itu menolak untuk sholat, fahadduhu al-qatlu, maka had bagi seseorang itu adalah dibunuh. Hadan la kufran. Hadan itu sebagai apa? Penebus. Sebagai penebus dosa dan tidak kafir. Tidak kafir. Fayusalu wa yukafanu wa yusalla alaihi, maka dimandikan dan dikafani dan disolatkan ke atasnya seorang muslim itu tadi. Wa yudfanu fi maqabiril muslimina, dan dikuburkan di makam orang muslim. Wa amruhu ila Allah Ta'ala, dan diperintah kepada Allah Ta'ala. Wa yarithuhu ahluhu, dan dapat mewarisi kepada ahli keluarganya. Bahwa muslimun asin murtakibun akbaril kabairi, maka dia adalah seorang muslim yang bermaksiat, murtakibun akbaril kabairi, melakukan dosa paling besar di antara dosa besar. Jadi yang jenis kedua ini. Kalau yang pertama mungkin jarang ya, atau mungkin tidak ada. Ya, tidak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin yang banyaknya yang kedua, tarikus sholat, kasalan, meninggalkan sholat dikarenakan apa? Malas. Apa hukum ini? Jadi orang yang meninggalkan sholat secara malas itu dia masih meyakini sholat itu wajib, tetapi dia malas dalam melakukannya sampai akhirnya keluar waktunya. Hukumnya apa? Maka dia hukumnya tetap muslim, tapi dia telah melakukan dosa besar. Apakah dosa besar itu bisa diampuni? Tapi yang memang cara bertobatnya harus serius, bersungguh-sungguh. Jadi para sahabat itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayo amalin ahabbullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Ini ada ulama banyak terjadi perbedaan pendapat di sini. Maksud sholat pada waktunya itu gimana? Apakah sholat di awal waktu atau sholat yang masih pada waktunya, batasan waktunya? Maka mayoritas ulama menyatakan maksudnya di sini adalah sholat yang masih dikerjakan pada batas waktunya. Contoh misalkan sholat isya sekarang ini, karena tadi belum sholat, kemudian kita baru teringat jam 12. Kira-kira itu termasuk as-sholatu ala waktiha apa betul? Masih as-sholatu ala waktiha, karena waktu isya baru berakhir ketika azan subuh berkumandang. Jadi itu adalah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah, sholat yang masih pada waktunya. Jadi andaikan panjenengan tidak bisa sholat pada awal waktu dikarenakan pekerjaan tertentu, tetap setelah itu melakukan sholat di situ. Dan itu adalah perbuatan yang dicintai siapa?
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang yang melakukan tindakan demikian, dia tidak sholat karena malas, maka konsekuensinya gimana? Maka dia diminta bertobat dulu oleh hakim. Hakim itu pemerintah yang mempunyai wewenang di wilayah itu, namanya qadhi. Hakim tidak sholat ini, mana? Itu kalau misalkan dasar hukum negaranya menggunakan syariat Islam ya bisa dijalankan. Tapi kalau di Indonesia kan dasarnya dari apa? Ya kita mengikuti undang-undang yang ada. Kecuali kalau DPR mau mengadopsi ini gitu. Jadi kalau undang-undang dasar ya itu nanti kalau ada jadi pejabat-pejabat itu boleh. Ayo kita buat undang-undang baru. Apa? Hukum tarikus sholat bisa diterapkan. Tapi selama hukum ini tidak diadopsi di hukum Indonesia ya nggak bisa diterapkan. Jadi dibawa ke hakim, diminta bertobat dulu selama 3 hari, dikasih pencerahan. Kok ternyata fa'in abah, sudah dikasih pencerahan, dibawa ke Ustadz AB dan sebagainya, masih nggak mau sholat gitu nih. Fahaddu al-qatlu, maka dia dibunuh. Ini keras ini. Haddan sebagai bentuk penggugur dosa-dosa. Jadi di dalam kitab ini orang yang nggak mau sholat karena males, diminta bertobat dulu kok masih nggak mau kan? Maka konsekuensinya baru loh al-qatlu. Tapi ya nggak bisa diterapkan pada hukum syariat. Nah, dan statusnya sebagaimana jenazah muslim wajib mandikan, yuksal yukfan, dikafani, disolati dan dikuburkan di pemakaman muslim. Jadi tapi kalau zaman sekarang rata-rata ulama ya memang berpendapat kalau dia malas sholat maka hukumnya tetap muslim dia. Tapi yang mungkin fasik ya. Fasik itu ya karena melakukan keburukan. Itu namanya tariku sholat apa? Kasalah. Karena apa? Malas disitu. Tapi kalau misalkan meninggalkan sholatnya karena lupa, kebablas, terus undi, apakah berdosa? Ya tak berdosa. Contoh biasanya paling banyak itu loh subuh itu. Atau enggak pas bulan Ramadan pas siang-siang tiba-tiba bablas dari sebelum zuhur sampai sore. Itu terus pun apa hukumnya sama seperti ini? Itu bukan secara males itu, tapi dikarenakan ketidaksengajaan. Dan hadisnya jelas, rufi al-qalam, tidak ditulis, artinya diampuni orang yang tidur sampai ia terbangun. An-naim hatta yastaiqin. Orang yang bangun itu tidak dihukumi sama Allah. Dosa-dosa enggak. Saking baiknya Allah, karena kamu lupa enggak tak tulis. Tapi yang baru diperhitungkan oleh Allah adalah ketika dia sudah bangun. Lah bangun enggak malah ambil wudu, malah ya, ngopi dulu. Nah, itu yang dipertanggungjawabkan orang jabatan. Dan Rasulullah SAW ini pernah sholat subuh dan kesiangan. Suatu ketika sama sahabat Bilal bin Rabah, waktu perjalanan itu, Bilal kok saya rasanya capek ya malam ini. Loh, enggak apa-apa aja, tapi jangan istirahat awal. Bentar lagi subuh bilang, betul apa? Saya jaga kanjeng Nabi. Teman lo bilang, nggih. Ternyata matahari sudah terbit, kanjeng Nabi bangun. Loh, bilang, kok sudah jam sekian? Oh nggih, Gusti kanjeng Nabi ngapunten. Kula nggih sampe keadaane kados panjenengan, sama-sama ketiduran. Terus pundi? Masuk ambil wudu, nggih. Ada iqomah, habis itu sholat. Jadi kanjeng Nabi pernah ditakdir kesiangan. Supaya apa?
supaya ketika umatnya mengalami hal demikian, umatnya nggak bingung karena sudah ada tata cara melakukan. Jadi kanjeng Nabi bukan salah, tapi ditakdir untuk salah sehingga menjadi contoh ketika kita terjebak di dalam keadaan yang Allah. Itu berarti sunnah Nabi ngomong, ya sunnah Nabi ya perbuatan Nabi, tapi hukumnya buatan sunnah. Ada sunnah secara umum, ada sunnah secara hukum. Sunnah secara umum artinya sesuatu yang dilakukan Nabi itu namanya sunnah. Tapi bukan berarti semua yang sunnah itu hukumnya sunnah. Apa ya? Semua yang dilakukan Nabi disebut dengan sunnah. Tapi tidak semua sunnah hukumnya kemudian sunnah. Bisa jadi hukumnya wajib, haram. Contoh yang dilakukan Nabi tapi hukumnya haram. Menikah lebih dari 4 haram. Betul ya? Yang dilakukan sunnah Nabi tapi hukumnya wajib. Tahu contohnya? Yang dilakukan Nabi tapi wajib hukumnya. Sholat dilakukan Nabi tapi hukumnya apa sunnah? Wajib. Yang dilakukan Nabi tetapi hukumnya mubah. Boleh kita tinggalkan, boleh kita lakukan apa? Makan dan minum. Sunnah itu, tapi hukumnya bukan sunnah. Oleh karena ini perlu ngaji itu kasusnya tadi. Tidak semua sunnah kemudian hukumnya apa? Sunnah. Kayak poligami itu dilakukan Nabi. Tapi yang hukumnya sunnah gitu, itu sunnah. Tergantung kondisinya. Kok ternyata mengakibatkan perpecahan di rumah tangga, itu haram itu. Tambah 1 kok hilang 1, jadi 2 dong. Ya, maklum ya. Tak boleh kawin. Jadi, kesiangan subuh, sunnah Nabi nih Ustaz, enggak sunnah. Berarti semakin banyak melakukan sunnah kan lebih baik. Wah, bahaya. Sunnah tapi hukumnya gitu kan. Jadi kita harus bisa membedakan mana sunnah secara umum dan mana sunnah secara hukum. Rasulullah SAW Nabi bersabda, "Khamsu shalawatin katabahunallahu 'ala ibadi." Salat 5 waktu yang ditetapkan oleh Allah kepada para hambanya. Faman ja'a bihin, maka barang siapa yang terdatang dengannya, lam tidak menghilangkan minhun darinya khamsu sholawat syai'an, sesuatu istighfafan, meremehkan bihaqihinna, dengan haknya khamsu sholawat, kana lahu indallah, maka bagi seseorang itu di sisi Allah itu ahdun ayyadkhilahul jannata, itu adalah janji Allah akan memasukkannya seorang hamba itu ke dalam surga. Mama lam ya'ti bihinna, dan siapa yang tidak melakukan salat 5 waktu tersebut, falaisa lahu indallahi ahdun, maka tidak ada baginya di sisi Allah itu janji insya'a azabahu, dan jika Allah berkehendak untuk mengazab seseorang itu, dan jika wa insya'a adkhalahu jannah, dan jika Allah berkehendak maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Bahwa ashabus sunnah. Di dalam hadis ini dikatakan selama orang itu masih mau sholat maka dia berhak mendapatkan janji Allah. Apa janji Allah kepada orang yang sholat? Allah akan memasukkan ke dalam apa? Surganya Allah. Dan begitu juga orang yang meninggalkan sholat, sebaliknya dia tidak berhak terhadap janji Allah. Allah berhak mengazabnya ataupun juga berhak memasukkannya ke dalam surga. Oleh karena itu dalam hadis dikatakan, ya Rasulullah, apakah kita masuk surga dengan pahala kita? Enggak. Kita itu masuk surga bukan karena amalan kita, tapi kita masuk surga itu karena rahmat Allah, karena kasih sayangnya Allah. Oleh itu
itu bisa jadi ada orang yang ahli maksiat, kemudian di akhir hidupnya ternyata dia tobat, meskipun nggak sempat beramal soleh, tapi karena dia bertobat dan kemudian Allah memberikan rahmatnya kepada dia, bisa jadi Allah memasukkan dia sebagai orang-orang yang penghuni surga. Oleh karena itu seperti tadi, kalau kita masuk surga karena amalan, ya seberapa sih amalan kita itu? Tidak seberapa. Jadi kita sholat itu bukan untuk jual beli sama untuk transaksi, bukan. Kita sholat itu sebagai bentuk rasa syukur, bukan formalitas buat, tetapi rasa syukur di situ. Kalau kita transaksi jual beli, kalau ditimbang-timbang nanti, oh kamu sholatnya cuma 40 tahun, iya Gusti. Ya wis, kamu masuk surga 40 tahun aja. Nah, nggak bisa seperti itu. Kita masuk surga, kita berbuat kebaikan, semuanya ini atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, karena sudah mau jam 9 nanti, saya cukupkan sampai sekian. Tapi sebelum kita tutup, insya Allah minggu depan kan kajiannya niku tasawuf nggih, hidayah itu hidayah yang diampu Ustaz Tois nggih. Minggu depannya lagi kajian Sirah Nabawi nggih, Sarah Burda, baru minggu depannya lagi saya nggih. Nah ngisi, berarti nanti di pertemuan yang akan datang kita lanjut di Kitabul Jihad, berjihad. Ini adalah salah satu pembahasan yang banyak diselewengkan atau disalah kaprah oleh orang golongan-golongan tertentu. Oh ini dijadikan apa? Untuk melakukan tindakan makar, tindakan terorisme, ini banyak salah. Karena di pertemuan yang akan datang kita akan coba membahas seperti ini. Sebelum kita akhiri, monggo yang mungkin ada pertanyaan, mungkin monggo. Misal ini dulu banget pernah ingat nggak sholat kayak gitu? Kan kita sejak balik itu kalau laki-laki nggak boleh meninggalkan ya, kita bisa sholat dalam kondisi apapun, bahkan kalaupun tidak bisa menggerakkan badan dan sebagainya, kita kan dianjurkan pakai isyarat saja. Berarti kan memang sholat ini tidak boleh jika ditinggalkan. Tapi sudah ada alternatif, kalau misalnya memang lupa langsung diganti saat itu juga. Tapi kalau lupanya lama gitu ya, pas tepat kayaknya dulu itu pernah meninggalkan kayak gitu, itu bisa ganti nggak kayak puasa gitu. Pertanyaan yang bagus. Sholat itu kan wajib, nggak bisa diganti dengan sesuatu yang lain. Kalau misalkan orang yang nggak bisa puasa gitu ya mungkin bisa lah diganti dengan apa? Jihad gitu ya. Tapi kalau sholat sunni